Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di bela yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di bela yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Novalzen dari Prodi Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi. Indonesia memiliki beragam suku, ras, dan agama yang menjadikannya sebagai bangsa yang majemuk. Maka dari itu, perlu adanya sikap toleransi dan penguatan moderasi beragama.
Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, dan tentunya Indonesia harus bisa menjadi contoh yang baik untuk negara-negara Muslim lainnya. Konsep Islam moderat mengajak bagaimana Islam dapat memahami secara kontekstual, memahami bahwa perbedaan dan keragaman adalah sunnatullah, jika tidak dapat ditolak keberadaannya. Jika hal ini diamalkan, dapat diyakini bahwa Islam akan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Islam moderat juga dimaksudkan sebagai konsep yang melawan aksi teror yang mengatasnamakan agama dan tidak memiliki batas-batas Islam, kemanusiaan, moral, kesadaran dimanapun itu berada. Yang perlu menjadi moderat adalah umat Islam, karena umat berbeda dengan agama. Ketika seorang umat tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik, maka ia tidak mencerminkan agamanya itu sendiri dan bisa jadi umat dari agama lain secara tidak sadar menjalankan nilai-nilai dari agama Islam. Ada salah tokoh pembaharu Islam dari Mesir ketika berkunjung ke Paris 1 abad yang lalu. Ia melihat suasana Paris dengan orang-orang yang begitu disiplin, ramah, bersih kotanya, dan lain sebagainya. Lalu ia mengatakan, "Aku melihat Islam di Paris meskipun aku tidak melihat Muslim di sana. Karena kebersihannya, kedisiplinan, dan lain sebagainya itu bagian dari ajaran Islam yang justru dialihkan di Paris yang mayoritas masyarakatnya adalah non-Muslim." Adapun surah dan hadis yang menjelaskan tentang Islam moderat tertuang dalam Quran surah Al-Maidah ayat 77. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Salah satu hadis Rasulullah yaitu, jauhkan diri kalian dari berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ada banyak persoalan yang terjadi di negeri kita, seperti banyaknya masyarakat yang terbelah, banyaknya golongan yang saling bermusuhan sehingga menjadikan disintegrasi dan intoleransi di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda yang memegang tonggak estafet bangsa haruslah dapat mewujudkan suatu rencana yang untuk membangun generasi muslim moderat peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kita. Ayo bersama kita wujudkan negara muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Kalau bukan kita, siapa lagi?